Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita menganggap bahwa petunjuk Rasul Paulus tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13 ini hanya ditujukan untuk diterapkan dalam hubungan antar manusia secara umum. Namun kasih yang Rasul Paulus maksudkan juga menunjuk kepada hubungan suami istri dalam berumah tangga. Jadi saudara-saudara, kalau dalam kehidupan berumah tangga muncul permasalahan serius, bahkan meruncing hingga ada upaya perceraian, maka itu semua terjadi karena kasih sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 13 ini sudah pudar, bahkan sudah hilang. Saudara-saudara, seorang suami haruslah mengasihi istrinya sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaat. Seorang istri harus menghormati suami sebagaimana jemaat menghormati Yesus Kristus. Dengan kata lain, bila dalam kehidupan berumah tangga ada suami yang berlaku kasar, sadis, suka memukul istrinya dan merendahkan istrinya, maka itu adalah bukti bahwa sang suami belum mengenal dan belum hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Demikian pula sebaliknya bagi sang istri. Bila sang istri masih suka menjelek-jelekan suaminya, kasar terhadap suaminya atau tidak melayani suaminya, maka itu adalah bukti bahwa ia juga belum mengenal dan hidup di dalam tatanan berjemaat yang menghormati Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang suami, hendaklah benar-benar mengasihi istrinya. Memang ini bukanlah hal yang mudah. Mengapa demikian? Oleh karena sikap egois sering menguasai diri, sehingga sering mau menang sendiri, bahkan maunya yang enak saja, enak bagi diri sendiri. Demikian pula sebaliknya, istri terhadap suami. Sebagaimana Yesus Kristus hidup dan berkorban bagi jemaat, demikian juga sang suami bagi istri dan bagi keluarganya. Haruslah kita mengedepankan dan
bahkan mengutamakan kasih dalam kehidupan suami istri, bahkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena kasih itu lebih besar dari segalanya, maka penyelesaian semua masalah dapat berlangsung dengan mudah. Nah, kita tidak perlu mencari-cari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena suami istri yang hidup dalam kasih Yesus Kristus akan saling mengampuni dan saling menerima satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena Allah Bapa dalam Yesus Kristus juga telah lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan kiranya memberkati keluarga saudara adalah doa saya. Shalom.